Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga hajat-hajat kita Allah kabulkan, dan semoga Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab ini di antara amalan yaitu memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak keutamaan. Di antaranya orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan darajat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya akan coba dalam bulan Rajab ya, amalkan solawat yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sahabat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu, alangkah baiknya ikhwan fillah untuk mengangkat tangannya untuk menekan tombol subscribe, like, komen. Semoga channel ABM TV semakin berkembang dan bisa menyiarkan ilmu-ilmu yang kita masih belajar semuanya dalam agama ini, dan semoga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menjelaskan ada hadis Rasulullah, arbaun minal jafai, ada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini sebagian orang yang keras hatinya, yang keras kepala. Di antaranya kata Rasulullah, ayyabu la rajulu wa huwa qaimun, seorang laki-laki yang BAK, buang air kencing dengan keadaan berdiri, wa huwa qaimun. Jadi itu salah satu larangan Rasulullah ketika buang air kecil dengan keadaan berdiri, harus jongkok. Dan yang kedua, wa ayyam saha jabhatahu qabla ayyafrugha minas sholati, orang yang mengusap mukanya, mengusap jabhanya, keningnya sebelum selesai sholat, yang artinya dia sholatnya bermain-main. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, wa ayyasma'an nida'a, orang yang mendengar nida'a adan, fala yashhadu mislama yashhadul muadzin, kemudian dia tidak menyaksikan mislama tentang perkara yashadul muadzin, yaitu sholat. Dia mendengar adan, kemudian dia tidak datang ke masjid untuk menunaikan sholat, karena hakikatnya adan itu panggilan untuk orang-orang yang muslim untuk melakukan sholat, karena ada seruan dari Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, wahai hayya 'alas shalah, hayulah kita melakukan sholat, hayya 'alal falah, dan hanyalah orang-orang yang melakukan sholat yang akan dapatkan kebahagiaan. Nah, orang yang keras hatinya yaitu orang yang ketika mendengar adzan kemudian dia tidak mendatangi masjid untuk melakukan sholat, maka itu adalah orang-orang yang keras. Yang ketiga, yang keempat kata Rasulullah SAW, orang yang keras hatinya itu wa an uzkira indahu, aku diceritakan di dekatnya, fala yusalli alayya, kemudian dia tidak bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang keempat ini orang yang tidak membaca solat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika nama beliau disebutkan dekat kita, maka itu adalah orang-orang yang keras hatinya. Dia diancam, dia tidak akan mendapatkan syafaat karena tidak bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada lagi keutamaan bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah di dalam
kitab Tambiul Ghafilin hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu annahu qol sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku, fa inna salata alayya, sesungguhnya solawat kepadaku zakatul lakum, itu menjadi pembersih untuk kalian. Nah, di sini ada seorang faqih yang menafsirkan tentang zakah. Zakah itu pembersih, yakni taharatul lakum wa maghfiratul lidunubikum, yaitu pembersih untuk kita dan penghapus dari dosa. Jadi bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pembersih untuk zahir batin kita dan penghapus dari segala dosa. Maka orang yang bersolawat dia akan dibersihkan zahir batinnya, dia akan diampuni dari kesalahan-kesalahannya. Kemudian kata Rasulullah, was'alullaha li wasilah, dan mintalah kalian kepada Allah untuk wasilah. Apa wasilah itu? Maka sahabat bertanya, wa mal wasilatu ya Rasulullah, apa ya Rasulullah yang disebut dengan wasilah? Maka kata Rasulullah SAW, ala darajatin fil jannati la yanaluha illa rajulun wahidun wa anna arju ayyakuna anahu, yaitu wasilah itu pangkat tertinggi di dalam surga yang tidak akan diraih kecuali untuk orang yang satu ini, yaitu Rasulullah SAW, kemudian orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka setelah mengucapkan solawat, kita minta wasilah, minta tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, solawat yang pantas kita bacakan di bulan Rajab setelah sholat maghrib, yaitu sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Maka sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana caraku bersolawat kepada baginda, kepada engkau ya Rasul. Maka Rasulullah membacakan sholawat, bersolawat kepada kami dan sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ternyata salawat Ibrahimiyah. Maka salawat Ibrahimiyah itu begitu dahsyat. Kenapa begitu dahsyat? Karena salawat Ibrahimiyah dibaca ketika kita sholat. Maka salawat Ibrahimiyah dijadikan bacaan ketika kita sholat tahiyat akhir, tasyahud akhir. Maka itu adalah keutamaan. Maka afdhalus sholawat sholatul Ibrahimiyah. Sholawat yang paling utama itu adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu yang tadi saya bacakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita amalkan minimal 10 kali setelah salat maghrib. Adapun Pak Ustadz, misalkan kita mau bacanya tiap ba'da sholat, ya lebih baik. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah sholawat yang diajarkan Rasulullah. Sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.